Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Sahabat teman ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bisa bertemu pada edisi perdana kita bicara bareng-bareng, ngaji bersama, apapun ya persoalan hidup kita yang kita upayakan untuk mencari tahu informasinya, solusinya dari agama yang kita peluk, yakni al-Islam. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita bersama yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya menetapi jalan yang lurus, ya terus dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga kebahagiaan pasti yang akan kita rasakan, ketentraman hati ya pasti yang akan Allah karuniakan. Baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, edisi perdana ini kita ingin bincang-bincang ya sederhana saja, santai saja terkait dengan kenapa kita mesti ngaji, kenapa kita mesti belajar, kenapa kita mesti menuntut ilmu ya. Pertama, faktanya kita saat ini ya nggak bisa diingkari tengah hidup di dunia gitu. Dan sahabat sekalian, setiap kita juga pasti punya masalah, menghadapi persoalan ya, dan tentu harus dihadapi dan diselesaikan. Gak akan pernah selesai dengan sendirinya tatkala kita berdiam diri atau mencoba untuk melarikan diri dari masalah. Dan alhamdulillah tentu kita syukuri bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dengan bimbingannya, dengan petunjuknya gitu ya, dengan agamanya yang Ia turunkan, dengan Rasul yang Dia utus gitu. Bahkan dengan potensi di dalam hati setiap kita gitu. Bagaimana dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecenderungan ya kepada jalan kehidupan yang akan memuliakan diri kita, jalan hidup yang akan menyelamatkan kita. Walaupun kita sudah pasti juga tahu, menyadari bahwa ternyata bukan semata dorongan kepada sesuatu yang benar, karena di dalam diri kita ini juga ada dorongan untuk melakukan hal yang salah, dorongan untuk berbuat buruk, dorongan untuk melakukan dosa gitu. Ditambah lagi ada setan yang memang dari awal tatkala diberi waktu tangguh ya setelah vonis dijatuhkan bahwa ia menjadi penghuni neraka jahanam, ia pergunakan kesempatan waktu tangguh itu untuk menggoda manusia ya, min baini aidihim wa min khalfihim, dari depan dari belakangan, wa an aimanihim wa an samailihim, dari kanan dari kiri gitu ya. Tekad yang sedemikian kuat berusaha untuk menyesatkan manusia agar tidak menetapi satu jalan yang lurus, yang tidak lain ini tentu adalah jalan penghambaan, jalan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan tauhid ya. Sahabat sekalian, teman ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini informasi yang kita dapati di dalam kitab suci kita yakni Al-Qur'an. Ya, bagaimana jalan lurus ini harus kita tapai itu. Dan sepanjang jalan lurus ini ya ada upaya-upaya untuk memanggil, mengundang agar kemudian perhatian kita menjadi melemah, lalu tidak tetap pada jalan yang lurus tapi berbelok jalan gitu. Nah, Nabi pernah kasih gambaran sederhana saja. Di satu kesempatan ini Nabi membuat garis lurus gitu ya, garis lurus, kemudian di kanan kiri itu Nabi gambar garis-garis bengkok itu sedang bareng-bareng dengan para sahabat gitu ya, sedang bareng-bareng dengan para sahabat dibuatlah garis lurus, digambarlah garis-garis bengkok. Jadi ini upaya Nabi untuk memberikan pelajaran secara simpel, sederhana, sehingga manusia akan mudah menangkap apa yang tidak disampaikan Nabi, yang kemudian jadi pegangan ya agar manusia selamat
bahagia, ya, tidak tergoda oleh setan dan seterusnya. Nah, setelah digambar tuh garis lurus oleh Nabi SAW, beliau kemudian mengatakan hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi kita mendapati luar biasa bagaimana kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan simplifikasi satu konsep yang sebetulnya ya luar biasa. Ya, konsep ini bisa jadi diterangkan menjadi sangat panjang itu, ya, kalau didetailkan, dirinci, itu menjadi sedemikian luas ya pembahasannya. Tapi Nabi melakukan upaya penyederhanaan agar mudah difahami, berkesan di dalam hati, kemudian menggerakkan orang untuk mengikuti arahan itu. Dibuat garis lurus, selalu mengatakan hadza siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Nah, di kanan kiri ini kata Nabi adalah subulus syayatin, jalan-jalan setan, ya. Jadi ilustrasi ini menarik sekali dan sangat tepat ketika Nabi menggambar jalan yang bengkok sebagai jalan setan dan jalan yang lurus, ya, ini sebagai jalan tauhid, mengabdi, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca itu di ayat 61 surat ya, Yasin surat ke-36 tuh. Ayatnya ayat 61, wa anik buduni hadza siratul mustaqim, kan gitu. Wa anik buduni, dan sembahlah aku saja. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus itu. Maka jalan yang lurus kalau kita baca di Yasin 61 itu ya jalan tauhid, karena menyembah hanya kepada Allah saja gitu. Nah, sedangkan yang belok-belok tadi itu adalah jalan setan. Lalu teman-teman ngaji sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian mengatakan di tiap ujung jalan yang bengkok itu ada setan yang menyeru kalian, ya, tentu maksudnya agar mengikuti jalan yang bengkok tadi. Ya, seseorang yang sedang meniti jalan yang lurus ini coba untuk dipalingkan, dicoba agar kemudian berpaling menoleh gitu. Nah, agar mau menoleh itu tentu ada semacam panggilan yang dibersamai dengan apa-apa yang dicintai, apa-apa yang disukai, ya. Yang disukai manusia itu apa? Ya, pasti segala kesenangan duniawi, karena memang sudah built-in, kan sudah Allah ciptakan sejak awal ada kecenderungan mencintai berbagai kesenangan duniawi itu. Ayat 14 itu di surat Ali Imran, ya, teman-teman bisa baca di situ. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah wal khailil musawmah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah, ya, zuyyina, dihiasi, yaitu telah dijadikan indah, linnas, pada manusia, hub, cinta, asyahawat, ya, syahwat, berbagai macam keinginan. Wujudnya apa? Dirinci pada ayat itu, ya, lawan jenis, anak-anak, harta yang banyak, emas dan perak, kuda-kuda pilihan, yaitu kendaraan-kendaraan yang bagus, ya, binatang ternak, sawah ladang, tanah, rumah, dan sebagainya. Artinya apa, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Artinya manusia memang dicipta dengan kecenderungan mencintai berbagai aksesoris duniawi itu, ya, sehingga pada kadar tertentu bukan merupakan hal yang salah, ia merupakan sesuatu yang bersifat manusiawi. Tetapi Allah tentu menguji manusia dengan apa-apa yang dicintainya. Namanya ujian itu memang dengan sesuatu yang dicintai, agar tidak, ya, diperturutkan begitu saja, tapi coba untuk dikendalikan, ya, sedemikian rupa mengikuti apa? Mengikuti perintah pihak yang menguji dirinya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguhnya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak pernah melarang kita untuk, ya, mendapatkan, mengumpulkan, menikmati segala kesenangan duniawi, nggak dilarang. Tetapi Allah, ya, memerintahkan agar dilakukan pengaturan, dikelola sedemikian rupa, sehingga apa? Sehingga manusia tidak memperturutkan kesenangannya, karena kesenangan yang diperturutkan itu bisa justru, ya, menjerumuskan manusia pada hal-hal yang mencelakakan dirinya.
Maka Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya itu pengen agar manusia selamat, manusia bahagia gitu. Nah, kembali lagi ke jalan lurus dan jalan bengkok tadi, setan akan panggil ya kita yang sedang meniti jalan yang lurus itu pada ujung jalan yang bengkok tadi dengan sesuatu yang kita sukai, yaitu kenikmatan duniawi. Nah, manusia kalau sudah ketemu yang disenangi, maka timbul ketertarikan ya, kemudian ia akan berusaha untuk ya mencari tahu sampai kemudian mendapatkannya, memiliki, menguasai ya. Kemudian asiklah dengan sesuatu yang disukai. Ya, siapapun kalau ketemu dengan sesuatu yang disukai, yang dicintai, dia akan mengalami keasikan itu. Nah, keasikan itu akan melalaikan ia dari hal yang lainnya. Dia sudah berbelok ya jalannya, sudah tidak lagi terasa gitu. Kenapa? Karena sudah bersama dengan sesuatu yang dicintainya gitu. Padahal semestinya tetap pada jalan yang lurus. Ini gambaran yang ya sangat simpel diungkap oleh Nabi agar ya kita ini teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa punya kewaspadaan, hati-hati gitu ya. Karena kesenangan-kesenangan duniawi meskipun dalam kadar tertentu boleh, tetapi karena senang manusia seringkali kemudian berlebihan di dalamnya, lalu sampai melanggar aturan, ia tidak mempedulikannya. Ya sudah keluar dari jalan yang lurus, ya berbelok dan sudah tidak lagi terasa. Padahal kan waktunya terbatas ya, waktunya terbatas. Ya kayak kita punya acara nih ya, pagi ini Ustadz teman ngaji, ini kan juga dibatasi waktu. Jadi keasikan terhadap sesuatu yang disukai itu bisa melalaikan dari waktu yang terus berjalan. Padahal penggunaan waktu itu sesuatu yang mesti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kenapa begitu? Ya karena pemilik sesungguhnya adalah Allah. Maka dia sebagai pemilik punya aturan mutlak terhadap apa yang dimilikinya. Maka sahabat sekalian, ya teman-teman sekalian, saya termasuk teman-teman sekalian, ini adalah milik Allah. Bahkan seluruh yang ada di alam semesta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kan gitu. Milik Allah, kepunyaan Allah, segala yang di langit dan semua yang di bumi. Nah, termasuk manusia kita ini milik Allah. Karena Allah pemiliknya, dia punya kewenangan penuh terhadap apa-apa yang dimilikinya, termasuk dalam membuat aturan-aturan tadi. Dan bagaimana Allah kemudian menguji kita dalam penggunaan waktu, Allah perintahkan sejumlah amal, kan gitu ya. Jadi waktunya diberikan, tentu ada batas akhirnya. Ujian itu tidak berlangsung terus, tapi harus ada limit, ada batas akhir di mana waktu ujian itu diberikan, dan setelahnya tentu akan ada penilaian dan pemberian balasan. Ya memang begitulah yang saat ini juga sedang kita sedang kita jalani bersama. Dunia itu kan fase di mana Allah tengah menguji kita ya. Coba teman-teman bisa baca di ayat 2 ya, surat Al-Mulk surat ke-67. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menetapkan kematian dan kehidupan, liyabluwakum. Jadi diungkap itu 2 titik ya, kematian, kehidupan. Lalu rentang di antara keduanya merupakan kesempatan, merupakan waktu ya, yang dalam rentang waktu itu liyabluwakum, Allah hendak menguji kalian. Nah dari sini kan kita jadi ngerti itu bagaimana Allah menetapkan ya kehidupan di dunia ini sejak kita dilahirkan ya, ibu kita, sampai nanti ajal tiba, ini kematian datang, adalah kesempatan untuk menguji. Jadi Allah tengah menguji, yang mau diuji apanya? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi amal yang kan diuji, maka amal harus mengisi waktu yang diberikan oleh Allah. Maka rentang waktu itu harus terisi amal-amal. Amal apa? Ya amal yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan. Hal-hal yang Allah larang harus dijauh, ditinggalkan. Itu wujud ujiannya, perintah dan larangan itu. Manusia kita ini dikasih nih fasilitas oleh Allah agar tugas bisa dilaksanakan. Fasilitasnya ada ya, hal-hal yang memungkinkan bahkan memudahkan kita untuk menjalankan tugas,
Allah pun berikan. Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a, kami tundukkan seluruh yang di bumi untuk kepentingan kalian. Ini fasilitas eksternal ya, fasilitas di luar diri kita yang Allah tundukkan, yang kita bisa gunakan itu untuk melaksanakan perintah Allah. Dalam diri kita Allah pun kasih fasilitas internal ya. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun. Allah berikan pada kita as-sam'a, al-absar, al-afidah gitu. Jadi pendengaran, penglihatan, akal, hati, semua itu Allah berikan sebagai fasilitas internal agar apa yang Allah perintahkan bisa kita kerjakan, apa yang Allah larang kita bisa tahan, kita kendalikan agar tidak kita kerjakan gitu. Nah, ini mesti diingatkan ya, mesti diingatkan. Sebab nanti nih ketika kita berinteraksi dengan kegiatan kita, dengan aktivitas kita, dengan kesibukan kita, ya suka lupa yang seperti itu ya. Terlebih ketika berbincang-bincang ya dengan banyak orang, kemudian ada sesuatu yang tengah ditonton dan sebagainya, bisa jadi melalaikan kita dari hakikat hidup yang semestinya kita jalani. Maka Allah selalu ingatkan kita ya di dalam Quran, kemudian Rasul diutus, kemudian Allah karuniakan fitrah ya di dalam diri kita, lalu ada hati yang juga bisa menjadi alat deteksi ya untuk kemudian menginformasikan yang tengah kita lakukan itu baik atau buruk ya, kebajikan atau dosa. Sebab Nabi mengatakan al-birru matma'anna bihil qalbu, kebajikan itu apa yang membuat hatimu merasa tenang, tentram. Wal itsmu, sedangkan dosa ya apa-apa yang membuat engkau gelisah, wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan kamu takut kalau ketahuan orang lain ya. Begitu. Jadi teman-teman sekalian ya, ayo bareng-bareng kita ngaji. Ini menjadi sesuatu yang bukan saja kita fahami sebagai kewajiban, bahkan kita akan sampai kepada kesadaran betapa ngaji, belajar, menuntut ilmu ini kebutuhan kita ya. Nah, silahkan di kesempatan ini teman-teman sekalian bisa berinteraksi ya, bisa tulis komen, bisa juga nanti menyampaikan apa-apa yang kita bisa berbagi bersama ya, untuk ya belajar bareng ya, ngaji bareng di di acara kita ini. Baik, ada satu ayat ya di Quran, di ayat 31 ayat 105 ya, surat At-Taubah, itu surat yang nomor 9 ayatnya ayat 105, untuk menjelaskan bagaimana Allah kasih nih rentang waktu, rentang kesempatan. Allah perintahkan kita untuk mengisi waktu tadi dengan melakukan amal, kemudian nanti ada limit waktu, batas akhir waktu yang kita harus kembali kepada Allah, meninggalkan fase kehidupan dunia yang menjadi tempat ya kesempatan untuk beramal, itu nanti balik kita kepada Allah. Nah, kembalinya itu untuk apa? Untuk bertanggung jawab, mendapatkan penilaian dan balasan dari apa-apa yang sudah kita lakukan itu. Wa qul malu, ayatnya begitu ya, wa qul malu, dan katakanlah hai Muhammad. Allah perintahkan kepada Rasulnya ya, Nabi Muhammad SAW, malu, beramalah kalian, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat amal yang kalian lakukan ya. Jadi lakukan amal dalam rentang waktu yang diberikan oleh Allah, kemudian ada yang melihat dan memberikan kesaksian tentang amal yang kita lakukan. Nah, sehingga diajarkan kepada kita bahwa dalam melakukan amal ini sadari ada yang tahu, ada yang melihat, ada yang menyaksikan. Bahkan tatkala kita sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bahkan meski kita sembunyikan di dalam hati ya, maka tidak ada yang terlewatkan dari kemahatauan Allah Subhanahu wa taala meski ia tersembunyi di dalam hati setiap kita. Jadi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, bahkan alimun bima bidzati sudur, Allah mengetahui segala isi hati itu. Nah, jadi lakukan amal ini, i'malu, beramalah, dan sadari bahwa amal kita itu ada yang melihat, ada menyaksikan, sehingga nanti ada satu fase kehidupan ya, pasca kehidupan dunia tentu saja, karena ini fase kehidupan ya berapa nih, yang kedua ya, yang sebelumnya kan di alam rahim itu ya, di alam rahim lahir,
masuk kita di fase kehidupan dunia. Kalau di alam rahim itu pun juga ada rentang waktunya tersendiri, ada fase-fase dan tahap-tahap yang juga kita lalui sampai kemudian kita lahir di kehidupan dunia. Kan Allah sampaikan tuh di ayat 78 surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah sudah keluarkan kamu dari perut ibumu. Ya, la ta'lamuna syai'an itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, nggak punya ilmu, ya. Kan kondisi asalnya memang tidak punya pengetahuan gitu. Nah, tapi kemudian Allah karuniakan, Allah kasih itu piranti intelektual, piranti ilmu gitu. Perangkat dan fasilitas yang kalau kemudian kita gunakan dengan benar, maka menjadi sebab Allah akan karuniakan ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi sempat kita singgung itu. Lalu Allah berikan ya fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, akal dan hati. Nah, ini piranti pengetahuan yang Allah karuniakan sehingga kondisi sebelumnya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi sebelumnya kita nggak ngerti itu. Tapi kemudian dengan menggunakan perangkat ini ya kita menjadi punya ilmu, tentu dengan proses belajar. Karena ilmu didapat dengan belajar, gitu kan? Nah, ketika sudah punya ilmu tentu harapannya adalah menjadi tahu yang benar, yang salah, hak dan batil, yang dilaksanakan, yang ditinggalkan itu. Nah, aktivitas melaksanakan perintah, meninggalkan larangan ini adalah wujud dari kesyukuran, wujud dari terima kasih kita pada Allah yang telah memberikan nikmat karunia yang berlimpah yang tak terhingga. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nah, ini global saja di ayat 78 An-Nahl itu. Tapi kemudian ada rincian tuh, rincian proses di dalam di alam rahim itu. Ya, mulai ayat 12 sampai ayat 14 itu di surat Al-Mu'minun surat ke-23. Jadi mulai dari tahap nutfah, alaqah, mudghah, dan Nabi juga memberikan rincian ya, informasi yang lebih terperinci tahap demi tahap di alam rahim itu. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Itu tahap-tahap itu sampaikan Nabi ya. Dikumpulkan penciptaan kalian di dalam perut ibu kalian 40 hari berupa nutfah, itu pertemuan spermatozoa dengan ovum 40 hari ya. Thumma yakunu 'alaqah, masuk di tahap berikutnya ya, fase berikutnya setelah fase nutfah 40 hari itu menjadi alaqah mithla dzalik, seperti itu juga. Jadi kadar waktunya sama 40 hari juga. Itu alaqah itu sesuatu yang nempel dan menggantung. Maka memang pada fase alaqah itu nempel di dinding rahim ya, posisinya menggantung dan menyerap saripati makanan dari seorang ibu itu ya, calon manusia atau calon bayi tadi. 40 hari kedua ini berlangsung, kemudian masuk di fase yang ketiga, tsumma yakunu mudghah mithla dzalik, lalu menjadi mudghah dengan kadar waktu yang sama, yaitu 40 hari juga. Ini menjelaskan fase-fase di dalam kehidupan rahim. Ada awal dan ada akhirnya juga. Ketika sudah selesai dan sempurna, bukan hanya fase pembentukan fisik ya, karena kemudian wa nafakha fihi ar-ruh, ditiupkan ruh ya, kemudian yursalu ilaihil malak, diutus malaikat untuk bikat birizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun, untuk ditugasi mencatat ketetapan amalnya, ajalnya, celaka atau bahagianya gitu ya, ketetapan rezekinya gitu. Nah, selesai keseluruhan fase tahap di dalam fase kehidupan rahim itu, lahir gitu. Jadi lahirlah kita di dunia dan sekarang di fase kehidupan dunia. Sama seperti kehidupan di alam rahim itu ada awal kemudian ada akhirnya, dunia juga begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita ini nggak ngerti di pertengahan atau sudah bagian akhir, karena jatah umurnya beda-beda kan gitu. Tapi pasti ada nanti waktu ya terakhir di mana dunia mau tidak mau harus kita tinggalkan karena jatahnya sudah habis ya. Cuman jatah tiap orang ya beda-beda. Ada yang dia
masih anak-anak sudah harus meninggalkan dunia, ada yang pada usia remaja dia meninggalkan dunia, ada yang sampai sepuh sudah tua sekali ya kemudian harus meninggalkan dunia ya. Tetapi yang pasti ada limit batas akhir pada setiap orang, dan penilaiannya bukan pada panjang atau pendeknya waktu, banyak atau sedikit, bukan gitu ya. Coba teman-teman bisa baca tuh di 3 ayat singkat dalam surat Al-Asr itu kan, wal asri innal insana lafi khusrin, ya demi waktu sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kan gitu. Jadi Allah ngasih tahu tuh ya, waktu ini sesuatu yang penting, dan karenanya Allah pergunakan sebagai sumpah, maka isyarat yang hendak disampaikan pada kita lah perhatikanlah waktu gitu. Lalu ketika Allah bilang innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, munasabah dengan ayat pertama itu maknanya siapapun dari manusia tidak memperhatikan waktunya pasti rugi itu ya. Baik teman-teman sekalian, saat ini kita mungkin ya lagi ngaji bareng nih ya di acara Ustadz Teman Ngaji gitu ya. Ya alhamdulillah dikarunia oleh Allah kesenangan untuk belajar, kegairahan untuk menuntut ilmu ya, kesibukan dengan hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan. Dan mudah-mudahan nanti menjadi ya tabungan kebaikan kita di akhirat ya, ada catatan amal kebaikan yang menjadi sebab Allah merahmati kita, menyelamatkan kita kan gitu ya. Nah baik, jadi apa namanya guna waktu tadi ya, waktu ini sesuatu yang penting, perhatikanlah, dan siapa yang tidak memperhatikan waktu pasti rugi gitu. Siapa tidak memperhatikan waktu pasti rugi. Rugi karena tidak memperhatikan waktu itu maksud memperhatikan seperti apa ya, bukan pada kuantitas waktu tetapi lebih pada kualitas waktu. Kuantitas itu kan banyaknya waktu ya, bukan pada banyaknya waktu, karena tadi kan kita sudah bincang-bincangkan bersama ya bahwa jatah umur, kesempatan atau waktu setiap orang itu kan bisa jadi berbeda-beda. Maka Allah menilainya tidak didasarkan kuantitas waktu, nggak didasarkan seberapa banyak waktu yang diberikan, enggak gitu ya. Berapa lama kamu hidup di dunia nggak akan ditanya. Pertanyaannya dan sesuatu yang mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah itu adalah kualitas waktu. Bagaimana waktu itu dipergunakan untuk melakukan amal tadi ya. Balik pada bagian awal kita bincang-bincang tadi, amal ya, kembali lagi ke amal. Coba teman-teman perhatikan nanti di ayat 3-nya itu kan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Amanu, amilu, watawasau itu kan fi'il ya, kata kerja, sehingga isyaratnya kerja apa yang dilakukan, aktivitas apa yang ditunaikan, amal apa yang kita ya jalani, itu yang menjadi objek yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di satu kesempatan Nabi pernah mengingatkan, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba qadama abdin itu yaumal qiyamah, di hari kiamat, hatta yus'ala, sampai dia ditanya, diminta tanggung jawab dulu an arba'in, tentang 4 hal. Satu diantaranya, bahkan pertama disebut itu an umrihi fima afnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, dipergunakan untuk apa ya. Jadi teman-teman sekalian coba perhatikan, fokusnya adalah pada amal apa yang mengisi waktu ya, bukan seberapa banyak waktu yang diberikan oleh Allah, tetapi seberapa sungguh-sungguh kita dalam menggunakan amal, dalam menggunakan waktu untuk melakukan amal-amal yang diperintahkan. Nah penentunya di situ, sehingga seseorang itu rugi atau beruntung ya. Sebab di antara ulama tafsir itu ada yang ngasih keterangan latar belakang dari turunnya ayat ini kan berkenaan dengan kepercayaan ya sebagian masyarakat jahiliyah yang menganggap, mempercayai waktu asar itu waktu sial, katanya kan itu. Tentu ini kan kepercayaan yang tidak bisa dibenarkan, ini sesuatu yang nyata kesalahannya. Tetapi mengubah apa yang sudah dipercaya itu bukan hal yang sederhana ya, bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan dalam waktu yang singkat itu. Nah maka perlu lontaran pelajaran, nasihat yang disampaikan gitu, proses berpikir ya, konstruksi pemikiran yang coba untuk dibangun agar manusia kemudian memikirkannya, merenungkannya,
bahwa ada kesalahan ya dalam sesuatu yang dipercaya dan diyakini itu. Nah, maka Allah membimbing ya akal manusia ini agar nanti keluar dari satu persepsi bahkan kepercayaan yang keliru tadi kepada ya satu keyakinan yang benar, bahwa problemnya bukan pada waktu yang menjadi sebab seseorang itu celaka atau bahagia, rugi atau beruntung, tetapi amal yang mengisi waktu. Maka selagi waktu itu terisi dengan amal-amal yang menyelamatkan, yang mengantarkan kepada keberuntungan, dilakukan di waktu mana saja, ya seseorang akan sampai kepada keberuntungan, ya sampai kepada kebahagiaan, ya. Maka ini juga sekaligus arahan bagi kita memanage, mengelola waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan nggak ngerti nih jatahnya berapa lama. Nah, tetapi selagi kita tahu persis waktunya masih ada, saat ini masih ada gitu kan, kita nggak ngerti ya, masih berapa lama waktu itu diberikan, ya. Tetapi ada spirit, ada spirit yang disampaikan oleh Nabi dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim itu. Seandainya kamu tahu, kata Nabi, seandainya kamu tahu besok pagi itu kiamat, ya, seandainya ya, karena memang kiamat tidak ada yang ngerti, bahkan Rasul pun tidak mengetahui. Tapi Nabi pernah mengatakan seandainya kamu tahu besok pagi kiamat, ya, berarti kan waktunya itu sangat singkat tuh. Tapi yang pasti saat ini kamu masih bisa nanam pohon kurma, kata Nabi, tanamlah, ya. Jadi yang tidak disampaikan pada kita adalah bukan pada persoalan masih panjang atau tinggal sedikit waktu yang ada, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang masih tersedia, ya. Kenapa demikian? Karena nilai amal tadi menjadi besar atau kecil, ya, itu tidak didasarkan semata-mata oleh banyaknya waktu. Coba teman-teman sudah perhatikan, banyak orang dikasih waktu yang cukup panjang, tapi ternyata dia tidak gunakan untuk beramal yang mendatangkan manfaat. Yang dia lakukan sesuatu yang sia-sia, apalagi malah mengandung dosa yang akan mencelakakan dia sendiri. Nah, tapi ada orang yang waktunya terbatas, ya, kesempatannya itu demikian sempit, tapi ya gunakan dengan sungguh-sungguh sehingga nilai manfaatnya menjadi luar biasa itu, ya. Bahkan indah sekali kalau kita mau mencermati lagi ya kasih sayang Allah, rahmat Allah gitu. Kasih sayang Allah pada hamba-hambanya itu begini, kita melakukan satu amal itu nilai kebaikannya bisa satu bisa berlipat ganda, dua bisa bersifat kontinu, terus menerus mengalir kepada pelakunya meski pelakunya itu sudah meninggalkan dunia. Ini kan kesempatan yang luar biasa dan kasih sayang yang sedemikian indah yang Allah karuniakan pada hamba-hambanya gitu. Ya, coba kita lihat ya rumus yang ditetapkan oleh Allah dalam pemberian balasan dari amal-amal yang kita lakukan ya, agar kita bisa merasakan, kita ngerti banget bagaimana Allah demikian kasih sayang pada hamba-hambanya. Di ayat 160 surat Al-An'am misalnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa melakukan satu kebaikan, dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Ini balasan minimalnya ya, 10 kali lipatnya. Bisa lipat gandanya lebih dari itu, ila sabai mi'ati dhifin, bisa sampai 700 kali lipat ya. Di ayat 261 surat Al-Baqarah itu sampai 700 kali lipat. Tidak berhenti pada angka 700 kali lipat. Nilai kebaikan yang kita lakukan itu bisa berlipat ganda yang tak terhingga ya, ila at'afin katsiratin, lipat ganda yang banyak. Banyak itu seberapa? Bi ghairi hisab, nggak bisa dihitung lagi saking banyaknya. Di ayat 10 surat Az-Zumar Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar saja yang akan kami sempurnakan pahalanya tanpa batas. Coba ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini indah sekali ya rumusan yang ditetapkan oleh Allah dalam memberikan balasan dari amal kebaikan yang kita lakukan. Sehingga wujud amal itu mungkin hanya satu kebaikan. Wujud amal itu satu kebaikan, tapi nilainya bisa berlipat-lipat ya, sampai dalam hitungan yang tidak bisa dihinggakan. Dengan apa itu? Tatkala kita sabar. Sabar seperti apa? Keuletan, kegigihan, tidak menyerah, dan kontinu terus-menerus di dalam menunaikannya.
maka ia menjadi kebaikan yang tidak pernah berhenti. Ia menjadi ya lipat ganda pahala yang tidak terhingga, ya. Sampai ada satu hadis ya di dalam kitab Minhajul Qasidin itu, seorang hamba yang aku berikan ujian, kesulitan, kepayahan, penderitaan di kehidupan dunianya, dan ia bersabar dengan itu semua, ya, maka aku malu, kata Allah, untuk membuka ya kitab catatan amalnya. Aku malu untuk berikan penimbangan amal ya terhadap apa yang dilakukannya. Maknanya apa? Enggak perlu lagi dihitung, ya, karena sudah tak terhingga kebaikan yang dia dapatkan. Karena apa? Karena kesabaran itu. Sabar itu bighairi hisab nilai pahalanya. Maka kalaupun ada kekurangan, ada kesalahan, sudah teratasi dengan berlimpahnya kebaikan yang ia dapatkan disebabkan kesabaran yang ia tunaikan itu. Ini indah sekali, ya. Sehingga di satu hadis yang lain Rasul mengatakan, kalau ada satu kebaikan, ya, hasanatun, satu kebaikan saja diterima oleh Allah, ya, yuqabbiluha, Allah menerima satu kebaikan itu, maka dakhalal jannah, itu sudah cukup memastikan ia masuk ke dalam surga, ya. Cuman yang harus kita pastikan ya tentu saja adalah diterima oleh Allah itu, ya. Karena satu kebaikan yang diterima itu sudah memastikan ia masuk surga. Cuman untuk bisa diterima itu pastikan bahwa dasarnya adalah iman, ketauhidan yang bersih dari kesyirikan, tata cara melakukannya juga benar sesuai yang dituntunkan itu. Nah, baik sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini cukup ya menjadi gambaran bagi kita, biar apa ya, biar waktu-waktu yang Allah berikan pada kita ini tidak berjalan begitu saja, terlewatkan ya tanpa amal yang mendatangkan kemanfaatan. Tapi cobalah mulai sekarang ya kita benahi penggunaan waktu yang ada, agar ya nanti di akhirat kita bisa berharap ya rahmat kasih sayang Allah diberikan pada kita, ampunan dari dosa yang kita kerjakan ini ya Allah karuniakan pada kita gitu, ya. Ayo di manage lagi waktu yang ada. Kita nggak ngerti sih sampai kapan, tapi waktu yang masih ada jangan pernah kosong dari kebaikan yang kita upayakan bersama, ya. Itu baru satu bagian lipat ganda balasan yang akan kita terima dari kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua adalah tadi terus menerus, tidak akan terputus. Itu meskipun kesempatan yang Allah berikan untuk beramal itu terbatas, bahkan sudah habis itu, lalu kita masuk di fase kehidupan berikutnya setelah dunia, apa? Alam kubur atau alam barzah kan itu. Di alam barzah itu ya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kita masih mungkin mendapatkan tambahan pahala atau pengurangan dosa. Loh, dengan apa? Padahal kan kita sudah mati, kesempatan beramal sudah nggak ada. Iya, tetapi apa yang kita lakukan saat masih hidup, ada amal-amal yang akan terus mengalirkan pahalanya gitu. Nabi mengatakan, idza mata bunu Adam in qata amaluhu, kan gitu. Kalau anak Adam, manusia ya kita ini meninggal dunia, in qata amaluhu, terputus amalnya, artinya dia sudah tidak lagi bisa mendapatkan pahala. Dikecualikan di situ 3 illa min thalathin, kecuali 3. 1 kan sedekah jariyah, 2 ilmu bermanfaat, 3 anak soleh yang mendoakan, kan gitu. Dan maksud saya adalah kita sudah mati nih misalnya, dunia sudah kita tinggalkan, sudah di fase kehidupan barzah kan gitu. Tapi ternyata rahmat Allah, kasih sayang Allah ya kepada kita, amal yang dulu kita kerjakan kalau masuk dalam salah satu atau salah 2 atau bahkan ketiga-tiganya dari 3 amal ini, akan terus mengalirkan pahalanya. Falahum ajrun ghairu mamnun itu. Maka untuk mereka itu pahala yang tidak ada putus-putusnya gitu. Jadi ini kan rahmat yang luar biasa, kasih sayang yang ya sungguh sedemikian indah, yang kita sudah semestinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu syukurnya ya bukan cuman mengucapkan alhamdulillah kan. Syukur itu dalam wujud yang sempurna adalah tatkala kita gunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk taat kepada perintah Allah. Artinya tatkala Allah sudah ngasih ya kebaikan-kebaikan yang luar biasa ini, maka kita akan semakin bersemangat untuk dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjauhi ya apa-apa yang dilarang olehnya gitu. Nah,
maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan ya bareng-bareng lah kita ndak bareng-bareng ngaji, bareng-bareng beramal, karena Allah perintahkan kepada kita dalam beramal itu juga bareng-bareng, enggak sendiri-sendiri gitu. Karena saat bersama-sama dalam melakukan satu amal kebaikan, nilai kebaikan itu bisa semakin besar dan luas itu. Kenapa? Sebab kalau sendirian ya masing-masing kita punya banyak keterbatasan. Tetapi saat kemudian melakukan dalam kebersamaan amal jama'i, maka kelemahan yang satu bisa diatasi oleh kelebihan yang lainnya, ya. Orang yang lupa bisa diingatkan itu, orang yang lemah ada yang kemudian menguatkan. Maka begitu agama memerintahkan kita untuk ya berjamaah dalam menunaikan amal soleh gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kan gitu di ayat 103 surat Al-Imran itu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah, jangan berpecah belah gitu. Jadi iktisam bihablillah jami'an semuanya, ya. Sampai di ayat 4 tuh surat As-Saff itu Allah mengungkapkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan gitu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, berjuang di jalannya, bersof-sof, ya, ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah mereka itu satu benteng yang kokoh gitu. Jadi Allah menginginkan kita bersama, bersaudara, ada soliditas, ya. Soliditas ini sangat dibutuhkan untuk menguatkan, semakin ya powernya itu semakin besar gitu. Kemudian masalah-masalah itu kemudian bisa diatasi bersama-sama gitu. Jadi dengan kebersamaan itu amal soleh yang kita lakukan juga bisa semakin banyak, semakin besar gitu. Nah, apa yang tidak mungkin oleh sendirian, maka ia menjadi mungkin tatkala dilakukan secara bersamaan, tentu dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah tentu saja berlaku. Tetapi ada wilayah di mana manusia dibebani kewajiban, yaitu untuk apa? Berikhtiar, berusaha, ya. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh, fattakullah mastata'tum gitu kan di ayat 16 surat At-Taghabun, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Jadi semaksimal kemampuan itu mengerahkan segenap potensi yang Allah karuniakan dengan sungguh-sungguh gitu. Dan ini juga bermakna orientasi kepada kualitas dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar kemampuan ya sudah pasti Allah tidak akan nuntut, itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi kewajiban kita adalah mengerahkan segenap kemampuan di situ, ya. Jadi tuntutan Allah atas diri kita, ya, taat, patuh, takwa kepada Allah dengan mengerahkan segenap kemampuan, ya. Atau kalau di ayat 15 surat Al-Hujurat itu disebut dengan wajahadu, ya, berjihad, yaitu badlul wus'i, mengerahkan segenap kemampuan, ya. Jadi kewajibannya itu berusaha sungguh-sungguh, ya, sedangkan hasilnya itu bukan pada wilayah kita. Kesungguhan usaha itulah yang akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya adalah karunia dari Allah pada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh tadi gitu, ya. Nah, maka ini bagian akhir dari bincang-bincang kita. Insya Allah nanti setiap Selasa jam 9, ya, teman-teman bisa gabung bareng-bareng, ya, di acara ini untuk ya bicara apapun dari persoalan real yang kita hadapi dan mencari tahu dan mencari solusi dari agama kita, ya, sehingga kita bisa berbarengan itu pada jalan yang lurus ini sampai di ujung jalan kita selamat dan mendapatkan kebahagiaan. Saya kira itu sementara kita berpisah, ya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita bisa lanjutkan bincang-bincang kita agar semuanya bisa kita carikan jalan keluarnya, dimohonkan tentu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon maaf ada kurang, ada kesalahannya, ya, dan kalaupun ada manfaat tentu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.